terpisah, kabar bahagia juga dirasakan oleh putri dari diva Indonesia Titi DJ yang baru saja mengumumkan pertunangannya dengan sang kekasih bulenya yang bernama Asher Novkov. Dalam unggahan di laman foto berbaginya, Stephanie memajang foto sederhana bersama sang tambatan hati. Keduanya terlihat tengah memegang kucing-kucing peliharaannya. "Kami bertunangan, para kucing menyetujuinya saya kira," tulis Stephanie Putri dalam bahasa Inggris di laman foto berbaginya. Buat saya ibunya selama dia masih happy gitu ya, saya sih bukan satu hal masalah besar gitu. Diketahui jika anak bungsu Titi DJ dan Andrew Hollis itu kini tinggal di Los Angeles. Ia pun aktif meniti karir di Amerika Serikat dan bergabung dengan agensi kenamaan yang juga menaungi Rich Brian. Kisah percintaan yang masih terus dinanti warganet adalah putra kedua, Pipik Dian Irawati dan mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Abizar Al-Ghifari. Setelah sebelumnya Abi, biasa ia disapa, dijodoh-jodohkan dengan banyak wanita. Namun hingga saat ini ia masih saja betah menjomblo dan belakangan Abi dijodohkan oleh warganet dengan Irish Bella. Namun perjodohan warganet itu pun tak lantas ditanggapi serius oleh Umi Pipik. Bahkan Umi Pipik sendiri tak ingin menjodohkan anaknya dengan orang lain. Semua pendamping hidup untuk anaknya kelak, semua ia serahkan kepada anak-anaknya. Ya alhamdulillah kalau seperti itu. Cuma kan untuk urusan jodoh kan Allah yang atur ya, gitu. Bukan kita yang atur, bukan orang-orang yang jodoh-jodohin. Tapi kan biarkan itu Allah jodohkan, semuanya di tangan Allah gitu. Dan gimana sama anaknya, kan ini udah bukan zaman Siti Nurbaya yang harus jodoh-jodohin. Lantas benarkah Pipik tak pernah mematok kriteria untuk calon menantunya, khususnya Abizar? Benarkah Umi Pipik tak mempermasalahkan jika jodohnya Abizar adalah wanita yang tak bertudung hijab? Penting baik, yang penting gak ninggalin sholat, sama-sama seiman, udah itu aja. Ya semua manusia kan berproses. Dulu saya juga gitu, ketika dapat ujian saya belum berhijab gitu. Tapi kan akhirnya suami yang membimbing. Jadi biarkan ketika nanti misalkan Abi ada jodoh yang wanita yang belum berhijab tapi muslim, sholatnya ditinggalin, ya nanti biarkan suaminya yang mendidiknya, suaminya yang ngebimbingnya. Tapi untuk urusan pacaran, Umi Pipik sama sekali tak mengizinkan bagi anak-anaknya. Pipik berharap jika anaknya menemukan jodoh dengan cara ta'aruf lantaran sesuai dengan ajaran agama. Lantas bagaimana dengan sosok Carissa Peruset yang kabarnya tengah dekat dengan Abizar? Benarkah Pipik mengetahui putranya dekat dengan Carissa? Sejauh ini yang diceritain hanya karir aja sih. Gitu. Oh enggak, ta'aruf lah, maksudnya gimana? Dalam Islam kan sudah pasti ya, tidak ada kita pacaran. Walaupun dulu mungkin saya pernah seperti itu, gitu kan di masa muda kan gitu. Kalau kita belum tahu ilmunya, kalau itu tahu ilmunya ya kita akan jaga jarak dengan yang bukan mahramnya. Itu yang saya sampaikan ke anak-anak saya. Biasa aja, ketawa-ketawa aja. Namanya juga netizen, ngejodoh-jodoh. Nggak ada batasannya. Yang terpenting bagaimana kalau dia udah senang, terus anaknya baik, nggak ninggalin sholat, itu udah cukup buat saya. Di sisi lain, setujukah Pipik dengan perjodohan warganet agar Abi memberai rumah tangga dengan Irish Bella? Atau justru Pipik menyambut dengan lapang dada keinginan Irfan Hakim yang ingin berbesanan dengannya? Ya anak namanya Aisyah. Aisyah usianya 15 tahun. Masuk. Dia suka nyetel lagu juga, pakai bahasa Inggris juga. Dia bisa berkuda. Betul. Suka berkuda juga. Mau nggak sih priwetnya berkuda gitu? Tidak, kapan-kapan datang ke rumah, jadi datang ke rumah ya. Oke, gue siapin palang pintu, lu bawa maharnya, langsung kita jadiin. Oke, kamu udah siap ya. Anaknya dijodohin. Dan untuk anaknya juga, kalau emang anaknya yang dijodohin itu dia santai, dia ngikutin kata orang tuanya, ya everything's gonna be fine gitu. Cuman kalau emang misalnya anaknya itu sendiri emang nggak mau, kalau menurut gue sih ya mending jangan dipaksa. Enggak, kalau saling suka ya monggo gitu kan kita nggak bisa menyalahkan diri kita, harus kita suka sama siapa, harus itu kan perasaan. Jadi ya biarkan aja, mau netizen ngejodohin sama siapa aja kan, bagaimana dua anak ini. Kalau anaknya, kalau saya tanya
sementara Umi mah nyuruh kawin mulu katanya. Saya bilang, terus udah kebelet ya pengen cucu aja gitu candainnya. Saya bilang enggak, maksudnya ya kalau kalau udah siap gitu. Kriteria yang penting baik anaknya, rajin sholat, itu aja. Kalau dianya sama Allahnya taat, ya pasti sama suaminya dia akan taat gitu. Pengennya itu aja sih, nggak neko-neko nyarinya. Nggak harus dari public figure juga, tapi ya penting baik, rajin sholat ya. Dan ya berhijab gitu. Ya kalaupun belum berhijab ya nanti biar suaminya ngijabin. Gimana Allah aja lah, memang kan jodoh nggak ada yang tahu ya, jodoh nggak ada yang tahu. Yang terbaik aja buat anak saya. Yang terbaik juga buat Ibel. Mantan-mantannya Ibel teman deket saya semua, dia jawabnya gitu. Dia anak kan lucu ya. Enggak lah, dia temenan doang sama Ibel. Tapi ada Abibel. Lucu ya Abibel. Nggak tahu ah. Film The Architecture of Love masih menjadi pilihan wajib bagi pecinta film tanah air. Sederet masyarakat berbondong-bondong untuk menonton film yang dibintangi oleh Nicholas Saputra dan Putri Marino tersebut. Dan kemarin, Omar Daniel, Jihan Almira, Agla Artalidia nonton bareng di kawasan Pondok Indah. Halo Bapak Sungai. Tolong jangan panggil saya nama itu ya. Ada apa kali sih? Just don't. Duduk, Raya, duduk. Ya bentar dulu Pak, duduk. Jatuh cinta itu anugerah. Mata hati itu musibah. Nggak bisa lo pisah. Oke, sekarang kita sudah ada di PIM 1. Kita mau sinema visit yang pertama di Jakarta. Ikutin terus keseruan kita. Keren banget kan? Terima kasih untuk apresiasi yang luar biasa. Terima kasih untuk semoga teman-teman semua bisa terhibur, bisa happy dengan hasilnya, bisa memetik hal positif, ada pesan yang bisa dibawa pulang. Dan semoga kalian juga merasa terhibur dan bisa merasakan sedikit relasi dengan karakter-karakter yang ada di sini. Atau mungkin bahkan ceritanya. Semoga kalian bisa mendapatkan sahabat yang seperti Eri. Ajak teman-teman yang lain untuk nonton, sebarkan di sosial media supaya semakin banyak orang tahu akan film ini. Thank you ya, sampai ketemu lagi di layar lebar. Bawa hadiah hari ini oleh-oleh buat kalian. Yes, ada 2 pertanyaan ya. Cepet-cepetan ya, ini angkat tangan dulu ya, terus ntar Omar pilih siapa. Novel Raya yang mana yang akan difilmkan? Yes. Dias, silakan Yang Dias. pertama nih, pakai tunjuk yang pertama. Jadi apa jawabannya? Jawabannya Rindu. Bener nggak? Bener dong. Selamat. Apa warna kaos kaki hadiah Andara buat Ripper? Waduh. Adik boleh deh, adik yang jawab boleh. Ibu ke depan aja. Sini. Maher. Jadi jawabannya apa? Kaos kakinya apa tadi warnanya? Ijo. Hijau, keren banget. Terima kasih banyak ya. Keren banget. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tentu saja film garapan Teddy Suraatmaja ini mendapat respon positif dari para penonton. Mulai dari alur film genre romansa yang tak biasa, hingga sederet aktor ternama yang menghiasi film ini. Filmnya bagus banget, kemasannya benar-benar luar biasa. Sebenarnya ceritanya itu ringan tapi bisa dikemas dengan sangat amat bagus. Tawa nangis terus kayak Gemas. Aduh harus banget ya, ini wajib banget ditonton. yang ngasih popcorn sih. Sama lagi. Pandangin gitu ya. Pengen juga dong digituin ya. Kamu pasangan-pasangan yang udah lama nggak pacaran datang nonton berdua. Aduh ya, itu kayaknya bisa menumbuhkan spark gitu ya. Suasana hati antara suami dan istri juga bisa makin akrab gitu, makin lengket lagi insya Allah ya kayak gitu ya. Gak setiap trauma itu membawa pain, tapi bisa juga membawa satu kebahagiaan. Ini banyak pelajaran yang bisa diambil dari film ini. Ayo bilang apa River? Thank you. Untuk para pecinta film tanah air, jangan lupa saksikan film The Architecture of Love di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Karena film ini tentu saja bakal membawa Anda larut dalam alur cerita. Berasa vibe-nya dapat kayak bukan film produksi dalam negeri. Iya, kayak berasa kita beneran ke New York. Iya.
Dan aktor-aktrisnya itu menghayati banget ya. Keren banget. Ini buat orang-orang yang kangen akan rindu, kangen akan dirindukan, dicintai. Ternyata ada loh orang-orang yang mencintai kita di luar sana yang mungkin orangnya tuh nggak ngomong sama kita. Jadi ada yang nangis dong di dalam bioskop, lihat sangar-sangar gini nangis. Doang nangis. Kalau misalnya cowok punya hati itu beda. Oh, haru banget, bagus banget dan meaningful banget. Jadi kalian kalau nggak nonton sih nyesel ya. Yang suka kata-kata yang paling dalam nonton film ini.